Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 27 September 2020 bersama saya, Pastor Marcel Lorotandung. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, Engkau memanggil kami untuk selalu mengikuti sabdamu ataukah perintahmu, agar hidup kami penuh rahmat, penuh sukacita, dan memperoleh keselamatan. Berkatilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu mau mendengarkan sabdamu, mendengarkan perintah kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mendengarkan sabda Allah dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudariku, dalam perikop Injil hari ini, Yesus dengan keras mengecam bangsa Israel, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang begitu angkuh, sombong, selalu merasa diri jauh lebih baik daripada orang lain, bahkan lebih layak dan pantas di mata Tuhan, karena mereka adalah bangsa atau juga orang-orang pilihan Allah. Mereka menganggap diri sebagai anak sulung kerajaan Allah, karena dipilih khusus sebagai bangsa pilihan di mata Allah atau Yahweh. Karena itu Yesus memberikan satu kisah indah. Dikatakan 2 orang bersaudara dari satu bapa diminta oleh ayahnya pergi bekerja di kebun anggur. Anak sulung ini menjawab, "Ya, baik Bapak." Tetapi sama sekali tidak melaksanakan perintah ayahnya, malah sebaliknya melupakan dan melakukan hal yang tidak baik. Anak yang bungsu atau anak yang kedua, ketika diminta ayahnya untuk pergi bekerja di kebun anggur, awalnya mengatakan, "Tidak, saya tidak mau." Tetapi dikatakan dia kemudian menyesal, menyadari kesalahannya,
Lalu dia pergi bekerja di kebun anggur ayahnya. Nah, saudara-saudari, Yesus menghendaki siapapun juga, termasuk orang pilihan Allah, bangsa Israel, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi, untuk selalu dengan rendah hati mau bertobat, memperbarui diri, supaya kita layak memperoleh rahmat, kemurahan, dan keselamatan, serta damai sejahtera dalam hidup. Tetapi untuk merubah diri, memperbaiki diri atau mempertobatkan diri kita ini, kita membutuhkan sekurang-kurangnya dua hal dalam hidup. Pertama, perlu penyadaran diri dan mau menerima diri bahwa saya ini banyak kekurangan, ada kesalahan dan dosa-dosa. Supaya kita menyadari bahwa tanpa berubah saya tidak akan mengalami damai. Tetapi dengan menyadari serta mau dengan rendah hati mengubah diri, kita sungguh mengalami rahmat, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dalam hidup karena bertobat, memperbaiki diri kita. Hal yang kedua, dan ini yang sangat penting menurut saya, poin yang kedua ini, yaitu bahwasanya kita membutuhkan rahmat Allah untuk berubah. Mengapa rahmat Allah penting? Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 5, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Yesus mengingatkan kepada kita sama sekali tidak sanggup menghasilkan buah-buah kebaikan, menghasilkan cinta kasih, kebenaran, kejujuran, tanggung jawab, kedisiplinan, dan macam-macam hal-hal yang baik menurut kehendak Tuhan ketika kita di luar Yesus, ketika kita tidak ditolong oleh rahmat Allah. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu bersama aku, kamu akan peroleh buah-buah dan menghasilkan banyak sukacita. Itulah yang dialami juga oleh Rasul Paulus. Sebelum ia bertobat, dia begitu bangga akan sikap hidupnya yang senantiasa membenci orang Kristen, murid-murid Yesus. Kemana-mana dia pergi, dia mesti mengejar, menangkap, memukuli, bahkan dia punya surat kuasa untuk memenjarakan orang-orang Kristen. Tetapi syukurlah, karena rahmat Allah, dia bisa berubah lewat suatu pengejaran orang-orang Kristen di Damsyik. Dia tertangkap oleh Yesus, dan lewat peristiwa penangkapan dalam tanda petik oleh Yesus ini, dia bertobat dan sungguh menjadi pengikut Yesus, malah seorang pejuang ajaran-ajaran Yesus. Dia pergi mewartakan ajaran Kristus dan juga membela orang-orang Kristen di mana saja dia berada. Suatu pembalikan yang luar biasa dari Rasul Paulus karena ditolong oleh rahmat Allah. Mari saudara-saudari, kita mohon rahmat Allah supaya kita senantiasa sanggup memperbaiki diri kita dan menyadari segala kelemahan dan dosa kita, serta bertobat di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu karena rahmat-Mu, sehingga kami dimungkinkan untuk bertobat kembali kepadamu. Semoga hidup kami penuh rahmat, penuh sukacita, karena mengandalkan Engkau dalam hidup, lewat cara hidup kami yang senantiasa mau merubah dan mempertobatkan diri kami untuk menjadi lebih baik. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih buat sahabat-sahabatku yang dengan setia mendengarkan renungan rohani dari channel Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Semoga
saudara-saudariku selalu diberkati oleh Allah dalam keluarga, aktivitas, dan semua pelayanan kita. Amin.